Iya Mbak. Kamu besok nemenin aku kan di acara pemakaman Pak Prasetyo? Iya Mbak, pasti kok. Oke, jangan sampai telat. Baik. Kasihan Alisa. Dia pasti masih ngerasa trauma karena kejadian itu. Belum lagi Nathan terus-terusan nyalain dia. Si Ayas. Kamu tahu nggak? Walaupun kita udah lama banget nggak ketemu, tapi aku tetap ngerasa kita sahabatan. Makanya foto kecil kita masih aku pajang. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Masih banyak pertanyaan yang belum sempat kamu jawab. Tapi kamu sudah terlanjur pergi dengan cara yang tragis seperti ini. Semoga Tuhan memberikan ganjaran yang setimpal atas semua perbuatan kamu selama ini. Aku masih gak terima kalau papa meninggal secepat ini. Sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi, Pak. Alicia! Alicia! Jangan pergi, Alicia! Jangan tinggalin saya, Alicia! Tolong! Ini semua bukan salahku. Coba kalau Pak Pras gak nekat jadiin aku sebagai Sandra. Gak bakar gudang itu. Mungkin sampai sekarang Pak Pras masih hidup. Ini balasan atas perbuatan Pak Pras sendiri. Bokap gue meninggal gara-gara lo ya, Al. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Emang bener kan? Lo sengaja ninggalin bokap gue di dalam gudang itu kebakaran biar dia sengaja mati gitu. Kenapa lo bisa setega itu sih, Al? Lo gak pantas nyalain gue. Gue itu korban dari kegilaan bokap lo sendiri. Apa yang dibilang sama adek gue bener? Ini semua gak ada hubungan sama dia, jadi lu gak usah nuduh dia. Ya tapi tetap aja. Bokap gue meninggal gara-gara kalian semua. Nathan, harusnya lo ngaca. Introspeksi diri. Bokap lo aja tega bohongin lo, pura-pura amnesia. Tapi lo masih aja belain dia. Al, tapi bokap gue kayak gitu gara-gara siapa? Gara-gara lu juga kan? Terima aja, Al. Lu udah nabrak bokap gue sampai dia kayak gini, Al. Dan gue minta kalian semua tanggung jawab. Pak, biar aku jelasin semuanya ke dia. Biar dia tahu semua kebusukan bokapnya. Lo tahu?
bokap lo berani selingkuh sama nyokap gue. Dan bokap lo juga udah coba membunuh Romeo. Dan asal lo tahu ya, yang membakar gudang itu tuh bokap lo sendiri. Sampai gue juga hampir mati. Tapi lo jangan nyalain keluarga gue. Dania, tolong bawa Alisa menjauh dari sini. Kita pergi dulu dari sini, Mbak. Lo inget semua kesalahan bokap lo. Jangan cuma nyalain keluarga gue. Nathan, saya tahu kehilangan keluarga itu memang berat. Tapi hari ini kamu lihat, kami semua sekeluarga perlakukan papa kamu dengan sangat layak. Kami makamkan papa kamu dengan layak. Walaupun papa kamu sudah banyak mengecewakan saya dan keluarga saya. Saya harap kamu jangan ikuti jejak papa kamu. Ya, kamu harus cari jalan yang berbeda. Biar kamu bisa tumbuh jadi pribadi juga yang berbeda dari papa kamu. Papa yang tenang ya, Pak. Papa nggak layak meninggal kayak gini. Terus sekarang aku punya siapa, Pak? Emang kita hubungannya nggak baik, tapi tadinya Papa tuh ada buat aku. Sekarang siapa yang ada buat aku, Pak? Cakradinata, kalian udah ngerenggut semuanya dari gue. Kalian lihat aja, gue bakal bikin perhitungan sama kalian semua. Mbak, hari ini kita harus menuin panggilan polisi. Mbak Alisa siap kan? Duh, bisa nggak sih? Kita nggak usah ke sana. Saya masih trauma kalau nginget-nginget kejadian kebakaran itu. Dan suara teriakan Pak Pras sampai sekarang masih bikin saya merinding. Iya Mbak, tapi Mbak Alisa tetap harus ngasih kesaksian ke polisi. Takutnya malah Mbak nanti dicurigai mencelakai Pak Pras. Mbak Alisa nggak perlu takut, kan ada saya yang dampingin. Kenapa ya? Semua kejadian buruk ini harus terjadi sama aku. Kenapa hidup aku nggak bisa tenang sebentar aja? Saya tahu ini berat buat Mbak, tapi kita tetap harus ngikutin prosedur ya Mbak, supaya kita nggak dianggap melanggar hukum.
Ya udah deh. Mau gimana lagi? Bawa aja saya ke kantor polisi. Baik, Mbak. Halo. Iya, Pak Raja. Iya, Pak. Kita jadi ketemuan ya, Pak? Iya, kita jadi di Puspa Cafe ya. Oke. Saya on the way ya, Pak. Oke, Pak. Sampai ketemu. Pi, Iya Pak. kita ke Puspa Cafe ya, Pi? Saya udah janjian sama Pak Raja. Dia udah nunggu di sana. Pak Baskara mau ketemu Pak Raja. Iya. Tadi malam saya minta nomor telepon dia dari Dania. Dan saya langsung hubungin dia. Dan ternyata dia jadi semangat waktu saya tanya soal kejadian kecelakaan Yoga. Makanya saya ajak dia ketemu sekarang. Pak, apa nggak sebaiknya saya kabarin Mbak Dania, Pak? Nggak perlu. Dia saya lagi tugasin untuk jaga Alisa. Lagi pula dia harus siapin kesaksian untuk ke kantor polisi soal kematian Pras. Baik Pak, semoga Bapak mendapatkan titik terang saat bertemu dengan Pak Raja. Insya Allah. Pak Raja? Pak Bas? Iya. Nah, Pak, gimana Pak? Mau minum apa Pak? Oh, nggak usah Pak, nanti saya bisa pesan sendiri. Kita langsung aja ya Pak, karena tadi malam kan kita udah banyak ngobrol. Jadi saya mau langsung nanya, apa bener dulu waktu kecelakaan sahabat saya Yoga memang Bapak menulis artikelnya? Benar sekali. Saya memang pernah menulis artikel itu, tapi sayang berita itu tidak pernah dirilis. Alasannya apa? Saya nggak tahu, tapi yang jelas ada orang berkuasa yang tidak ingin saya melanjutkan artikel soal kecelakaan yang menimpa Pak Yoga dan keluarganya. Lalu, apa lagi Pak yang Bapak alami waktu itu? Saya dengar Bapak sempat terima teror gitu ya? Kalau aku ke ruangannya Mas Rangga, pasti dia akan bujuk-bujuk aku lagi untuk mempercepat pernikahan kami. Rin. Iya Mbak Yasmin. Rin, kamu lagi sibuk nggak? Aku baru aja mau ke pantry. Aku belum minta tolong kok sama kamu. Boleh Mbak? Ini kamu boleh nggak kasih berkas ini ke ruangannya Pak Rangga? Iya, boleh. Berapa yang kasih deh? Kenapa filenya kamu kasih ke Ririn? Ya Ririn, tolong kamu balikin lagi filenya. Mbak Yasmin, ini. Makasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Kenapa nggak kamu langsung kasih ke aku? Ini aku butuh tanda tangan kamu, Mas. Kamu masih marah sama aku? Aku nggak marah kok. Oke, terus aku harus gimana supaya aku bisa buktiin kalau aku tuh cinta sama kamu? Aku rasa kamu nggak perlu harus buktiin apa-apa lagi deh. Tapi tetap aja aku akan buktiin ke kamu kalau aku cinta sama kamu. Dan kalau aku lihat, kamu adalah tipe perempuan yang butuh kepastian. Aku akan tunjukin ke kamu kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Dan kalau gitu kita akan segera melangsungkan pernikahan kita secepatnya. Jadi lebih baik kamu siap-siap.
Kenapa jadi kayak gini sih? Aku harus nemuin siapa dalang utama di balik kematian orang tuaku sebelum pernikahanku sama Mas Rangga terjadi.